Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alil jalil, al-qadimil wahidil ahadil awwali, wa sallallahu ala nabiyil mursali, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi di salah satu majelis ilmu di rumahnya Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini, yaitu masjid, untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dan tentu saja termasuk ibadah yang paling mulia Allah turunkan dan Allah syariatkan kepada kita adalah menuntut ilmu. Karena faidah menuntut ilmu itu bukan mencakup ke diri kita saja, tapi juga ke orang-orang lain. Semakin kita mengenal agama Allah, maka semakin bijaksana dan semakin indah akhlak kita di dalam menyikapi orang-orang lain. Makanya belajar agama Islam ini bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang lain. Makanya banyak sekali ibu-ibu sekalian, orang yang dapat hidayah itu bukan karena ucapan kita, tapi karena perbuatan kita yang berubah dengan seiring berjalannya waktu karena belajar. Dan kita banyak banget dengar kisah-kisah dari beberapa teman yang dia ini bisa memberikan dampak besar kepada temannya, kepada keluarganya, cuman dari perbuatannya dia. Dari misalkan yang perempuan menutup hijabnya pakai hijab yang besar, yang laki-laki rajin sholat, kemudian yang perempuan menjaga auratnya, nggak gampang ngobrol sama yang non-mahram, itu mengubah orang lain ternyata, memberikan efek yang besar. Bahkan terlihat ya, orang-orang yang sering ngaji sama yang nggak nampak. Orang-orang yang sering ngaji, biasanya orang-orang luar, orang-orang biasa tuh segan deketin dia. Perempuan-perempuan yang udah ngaji pakai jilbab besar tuh segan deketinnya. Ini wanita terlalu solihah, saya nggak bisa deketin. Kayak gitu. Nah, itu adalah dampak besar. Bahkan kita dapat sebagian cerita bahwasannya ada sebagian yang kita kenal itu bisa mendakwahi temannya yang nggak pernah sholat sama sekali, cuman dari mencontohkan sholat. Jadi dia punya teman nggak pernah sholat, tapi yang satu ini karena rajin menjaga sholatnya, terus nggak pernah ngajak, nggak pernah ayo sholat yuk, nggak pernah sama sekali. Tapi karena dia istiqomah sholat, temannya tersindir hatinya, dan itu manusiawi. Jadi Allah Azza wa Jalla itu memberikan dalam hati kita itu seperti sensor. Yang kalau sensor ini bunyi karena sudah melampaui batas, maka hati akan memberikan alarm kepada kita. Kayak seperti merasa tersindir dan sebagainya. Itu alarm hati yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita nggak kebablasan. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, dia dapat hidayah. Mulai sholat, mulai menjaga sholat. Ya, yang namanya orang hijrah kan bertahap ya. Nggak ada yang dalam semalam langsung jadi orang soleh, jadi ulama, nggak ada. Kecuali Imam Mahdi, itu aja. Tapi kita manusia biasa butuh proses. Nah, apa yang kita jalani pada hari ini, ibu-ibu sekalian, merupakan proses di dalam memperbaiki diri kita. Dan subhanallah, sering kita sampaikan juga bahwasannya kita ibu-ibu juga patut bersyukur sama Allah Azza wa Jalla di umurnya yang sudah tidak lagi muda, walaupun pernah muda, itu Allah berikan taufik buat belajar. Itu ya Allah nikmat yang luar biasa banget. Ya kan? Seperti kami yang muda-muda belum tentu bisa sampai seumur ibu-ibu sekalian. Tapi ibu-ibu udah pernah merasakan umur kita dan Allah ingin memberikan akhir yang indah buat ibu-ibu sekalian. Ditutup dengan belajar, dengan ibadah, fokusnya gimana mati enak, mikirin dunia udah cukup lah. Sekarang gimana mati enak, Masya Allah. Semoga ibu-ibu sekalian istiqomahkan sama Allah Azza wa Jalla sampai maut datang menjemput. Baik, ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang penting dan ini harus kita jalani seumur hidup kita. Itu terkait masalah kesabaran. Kesabaran kita mungkin dengan berjalannya waktu bisa menipis, bisa menebal. Tergantung dengan kita bagaimana menyikapi nanti masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi sebelum kita masuk ke inti permasalahan sabar, kita ingin menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu ciptakan kita dengan sebuah tujuan yang kita semua udah tahu. Di surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku nggak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah sama aku. Nah, di antara hakikat atau konsekuensi dari Allah menciptakan kita sebagai hamba yang beribadah kepada Allah, Allah berikan ujian demi ujian. Untuk ngecek
Siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang bohong. Siapa yang sabar di dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, dan siapa yang gak sabar dan justru berontak dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di dalam firman Allah di surat Al-Mulk ayat kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Menguji kita semua. Menguji kita semua. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling sempurna. Kemudian seorang ulama bernama Fudail bin Iyad mengatakan, akhlasuhum wa aswabuhum. Maksudnya yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan subhanallah, kita selama hidup di dunia ini pasti diuji sama Allah Azza wa Jalla. Nggak ada. Di antara kita nggak mungkin yang bersih dari ujian. Nggak ada. Bahkan sekelas para nabi dan rasul, mereka pun diuji sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya was-thumma salihun. Manusia paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh. Thummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang serupa dengan mereka, kemudian orang yang serupa dengan mereka. Ibu-ibu, kita bisa lihat ke para nabi dan rasul ya. Ujian mereka itu nggak biasa, berat, susah. Bahkan andai kata kita di posisi mereka, mungkin kita udah mati duluan sebelum ujian itu selesai. Kita bisa ambil contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun dakwah. Selama 950 tahun dakwah, yang masuk Islam cuma sedikit. Ada yang menyebutkan cuma 30, ada yang menyebutkan 40, ada yang menyebutkan 50, ada yang menyebutkan cuma 100 orang. 900 tahun berdakwah. Cuma segitu yang masuk Islam, bayangin. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dituduh sebagai orang yang gila, penyihir, didustakan kata-katanya. Kemudian setiap Nabi Nuh menyampaikan firman dari Allah, nasihat, mereka nutup kuping. Kalau Nuh yang ngomong jangan didengerin, tutup kuping mereka, nggak mau denger. Bayangin sesakit apa itu kan? Makanya mungkin kita juga ngerasain lah, kalau kita misalkan menasihati anak kita, suami kita, atau teman kita, kemudian ketika dinasihati dia malah ngomong, udah diem kenapa? Sakit kan hati kita kan? Dan itu biasanya kita nyerah di situ, ya kan? Ya udahlah, nggak mau deh, selesai. Padahal tugas dakwah nggak berhenti di situ. Terus ditolak, ya udah, besok dicoba lagi, besok dicoba lagi. Nabi Nuh 950 tahun di dakwah sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau dakwah ke kaumnya, ke bapaknya sendiri yang menjadi pemahat patung atau sesembahan buat kaumnya. Didakwahin. Bapaknya nggak mau, sabar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sampai akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Subhanallah. Ada di antara kita sampai yang diancam dibunuh? Nggak ada dalam dakwah, masih biasa. Tapi mereka sabar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, ujian itu bukan cuma Fir'aun saja. Tapi Bani Israel, ujian kedua buat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ujian yang paling berat. Ketika sama Fir'aun dibinasain sama Allah Azza wa Jalla, selesai. Tapi sama Bani Israel, Nabi Musa hidup lama nih sama Bani Israel. Dan Bani Israel banyak membangkang sama Nabi Musa alaihissalam. Mereka negosiasi. Seperti contohnya ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Allah memerintahkan Bani Israel buat motong sapi. Kan maksudnya kita akal sehat ya. Kalau kita punya fitrah yang lurus, nggak ribet gitu. Ketika diperintahkan motong sapi, ya udah motong. Mau gimana pun bentuknya, mau jenis kelaminnya apa, warnanya apa, jalanin. Tapi Bani Israel karena kekolotan di pikiran mereka bertanya, jenis kelaminnya apa, warnanya apa. Ini masih belum jelas. Akhirnya dikasih kriteria yang sulit sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sisi lain, ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil sama Allah 40 hari, yang belajar langsung sama Allah Azza wa Jalla. Ketika balik ke kaumnya, Bani Israel ngapain? Syirik, nyembah sapi. Bayangin, cuma ditinggal 40 hari, sebulan. Habis itu langsung syirik lagi sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat kaumnya melakukan kesyirikan, fa'alqal alwah. Itu kertas-kertas Taurat dilempar sama Nabi Musa alaihissalam. Marah dia. Kemudian ditarik jenggotnya Nabi Harun alaihissalam. Seakan-akan kayak, kamu ngapain aja di tengah-tengah kaum? Jadi kan Nabi Musa pergi, yang wakilin Nabi Harun alaihissalam. Nah, Nabi Musa tuh kesel. Ini kamu gimana? Kamu ada di tengah-tengah mereka syirik, kamu diemin. Kemudian Nabi Harun menjelaskan, jangan kamu marah sama saya. Bukan saya menyesatkan mereka. Yang menyesatkan mereka adalah Samiri. Samiri itu adalah salah satu orang di Bani Israel yang mengklaim dia adalah Nabi juga.
yang mengklaim adalah nabi. Nah, kemudian kita bisa lihat Nabi Isa alaihissalam. Di akhir hayatnya, Nabi Isa mau dibunuh. Ibu-ibu sekalian kalau tahu, Nabi Isa itu adalah anaknya Maryam, ya kan ya? Anaknya Maryam. Ibu-ibu tahu nggak kedudukan Maryam di tengah Bani Israel? Dia itu seperti orang yang paling ditokohkan sama Bani Israel. Sangat ditokohkan. Dan bapak dan ibunya Maryam, Imran, dan istrinya Imran, itu adalah tokohnya Bani Israel. Bahkan disebutkan sama para mufassirin, Imran ini, kalau Bani Israel ada masalah, dikembalin ke Imran semua pendapatnya. Berarti kan orang yang mulia banget kan? Tapi bayangin, di akhir hayatnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mau diapain? Mau dibunuh. Bayangin tuh, mau dibunuh. Ya Allah. Dan waktu itu Bani Israel minta yang aneh-aneh. Mereka minta apa? Diturunin makanan dari langit. Ya Allah, ngapain gitu kan? Kata mereka biar kita beriman gitu. Ya udah diturunin. Tapi itu nggak bikin mereka beriman juga, malah makin kufur. Nabi Isa malah mau dibunuh. Terus kita bisa lihat Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, ujiannya. Allah, andai kata kita di kondisi Nabi SAW, mungkin kita udah nyerah. Ibu-ibu sekalian, ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, kan Nabi SAW sempat ke Taif kan? Dengan harapan orang-orang Taif menerima dakwah beliau. Dengan harapan begitu. Tapi apa yang beliau dapati di Taif? Ditimpuk batu, diusir. Sampai pala beliau bocor. Sampai disebutkan gigi beliau pun tanggal karena masalah itu. Subhanallah. Dan itu beliau sama sekali nggak marah. Sambil mengusap kepalanya dengan darah, beliau mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku. Mereka nggak ngerti masalah ini. Subhanallah. Lihat, kesabaran mereka di dalam berdakwah. Nah, inilah 5 nabi yang disebut sama Allah sebagai ulul azmi. Yang mereka punya azm, tekad yang sangat kuat di dalam berdakwah. Dan kita harus mencontoh mereka dalam berdakwah. Kemudian, dari ayat tadi dan cerita tadi, kita tahulah bahwasannya memang kita diciptakan sama Allah Azza wa Jalla, itu sebenarnya untuk merealisasikan sebuah bentuk dasar yang namanya sabar. Sabar. Kita bisa lihat, dalam dakwah perlu sabar. Dalam ibadah perlu sabar nggak, Bu? Kita sholat perlu sabar? Perlu. Siapa yang kuat buat sholat terus kan? Sedekah butuh sabar, butuh. Belajar sekarang butuh sabar kan? Sabar nahan ngantuk, ustadznya ngomong bikin ngantuk, ya kan? Ini kapan selesainya, gitu kan? Kan butuh kesabaran semuanya. Nah, itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Nanti insya Allah kita akan sebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pentingnya masalah sabar. Kemudian, kenapa masalah sabar ini sangat penting? Karena di dalam Al-Quran, permasalahan sabar Allah sebutkan sebanyak 90 kali. 90 kali di dalam Al-Quran. Ibu-ibu, ada sebuah kaidah dasar. Kalau suatu hal sudah Allah puji di dalam Al-Quran, walaupun 1 kali, itu berarti mulia banget. Paham? 1 kali aja Allah sebut 1 kali, itu udah mulia banget. Contohlah, sebagian Nabi Allah sebut 1 kali dalam Al-Quran. Seperti Nabi Ilyas, dan sebagainya. Itu kan 1 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Itu langsung nunjukin mereka mulia. Luqman alaihissalam. Luqman disebutin cuma 1 surat aja selesai. Di yang lainnya nggak ada, ya kan? Ini bayangin, masalah sabar 90 kali Allah ulang di dalam Al-Quran. Ya Allah. Berarti kan masalah yang penting apa enggak? Penting banget. Sampai 90 kali Allah ulang di dalam Al-Quran. Bahkan sebagian ulama yang belakangan, mereka melakukan penelitian ulang. Apakah benar yang dikatakan Imam Ahmad? Tadi yang mengatakan Imam Ahmad. Jadi kata Imam Ahmad, aku merenungi Al-Quran, ternyata aku dapati di dalam Al-Quran ada 90 ayat yang membahas tentang masalah sabar. Kemudian diteliti ulang. Ternyata ada berapa tahu nggak, Bu? Ada 300 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan masalah kesabaran. 300 ayat. Subhanallah. Berarti kan penting banget ini. Sampai Allah ulang-ulang 300 ayat di dalam Al-Quran. Paham ya Ibu sampai sini? Dari sini berarti kita paham. Berarti masalah sabar bukan masalah yang sepele. Berarti masalah yang harus memang kita pelajari dan kita pahami. Apa sabar? Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Baik, selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah sabar. Anda nggak akan sebutkan 300 ayat itu ya. Cuman sebagian aja. Kalau 300 ayat kelar kajian kita nyebutin ayat doang. Yang pertama ada di firman Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 200. Di surat Ali Imran ayat 200. Ayat terakhir di surat Ali Imran. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru.
Wasabiru artinya usahakan untuk bisa sabar. Itu maknanya. Jadi pertama Allah bilang sabar kalian. Yang kedua Allah bilang usahain bisa sabar. Usahain. Dan kemudian yang ketiga Allah bilang warabitu, dan jagalah di perbatasan kaum muslimin dengan orang kafir. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menang. Ini ayat pertama di surat Al-Imran 200. Yang kedua, di firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anfal. Al-Anfal ayat 127. Di surat Al-Anfal ayat 127 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Sabarlah engkau wahai Muhammad, dan ketahuilah kesabaran kamu itu dari Allah. Ini penting Bu, nanti kita akan sebutkan Bu. Jadi sabar itu Bu, bukan sesuatu yang semata-mata kita usahakan sendiri, enggak. Tapi Allah kasih. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar kamu, dan kesabaran kamu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan jangan sedih atas apa yang ada di kondisi mereka sekarang. Jadi Nabi SAW itu sedih ketika melihat kaumnya, kaum Quraisy kafir, bahkan menentang Nabi SAW. Sedih beliau. Karena kan orang-orang Quraisy itu keluarga beliau. Kalau kita ngeliat sepupu kita, paman kita, kakek kita, ya keluarga kita lah, kufur, gimana rasanya Bu? Sedih kan ya? Dan Nabi SAW juga sedih. Ini orang-orang Quraisy keluarga saya semua ini. Mereka kufur, bahkan menyerang saya. Sedih beliau. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, wala tahzan. Gak usah sedih dengan apa yang menimpa mereka. Kemudian yang bukan Al-Anfal. 127. 127. Kalau yang pertama surat Ali Imran ayat 200. Gimana? Ali Imran, astagfirullahaladzim. Ali Imran ayat 200 yang pertama. Yang kedua Al-Anfal ayat 127. Hah? Gak nyampe? Sebentar, saya salah nulis lagi. An-Nahl. Coba sebentar. Wasbir wa ma Allahu Akbar. An-Nahl, An-Nahl 127. Maklum manusia ya Bu ya, sabar ya. Langsung diuji kan, sabar ya. Afwan. Al-An'am, An-Nahl ayat 127. An-Nahl. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Kemudian yang ketiga surat At-Tur ayat 48. Surat At-Tur ayat 48. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Sabarlah engkau Muhammad dengan hukum dari Rabbmu, dan engkau itu berada di bawah pengawasan kita. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wasbir," sabar kamu Muhammad. Ini ngomongnya ke Nabi Muhammad loh ya. Ngomongnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat di surat Asy-Syura. Di surat Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara ya, Asy-Syura. Di surat Asy-Syura ayat 43. Di surat Asy-Syura ayat 43. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, maka itu adalah hal yang terpuji. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, maka itu adalah suatu hal yang terpuji. Kata Allah Azza wa Jalla. Pada ayat ini Allah memuji kesabaran. Itu di surat Asy-Syura ayat 43. Selanjutnya di surat Shad ayat 44. Di surat Shad ayat 44. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub Bu, tahu ya ceritanya lah ya, paham ya. Di mana Nabi Ayyub alaihi salam 40 tahun awal dari kehidupannya, beliau Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Kaya, punya anak 7 atau 6, kemudian sehat walafiat, banyak harta. Kemudian di umur yang ke-40, beliau diuji sama Allah Azza wa Jalla dengan diwafatkannya 7 anak itu, dihilangkan seluruh hartanya, dan disisakan dengan 1 istrinya saja. Dan Allah timpakan kepada beliau penyakit kulit, yang sampai bikin orang-orang pada waktu itu menjauh dari Nabi Ayyub alaihi salam. Tapi subhanallah, dikisahkan ya sama Ibnu Katsir di Qasasul Anbiya. Jadi ketika Nabi Ayyub alaihissalam sudah berjalan beberapa tahun dari ujian itu, istrinya bilang, ini istri Nabi Ayyub sabarnya luar biasa. Ini istri Nabi Ayyub bilang,
kenapa nggak kamu minta sama Allah Azza wa Jalla buat disembuhkan, dihilangkan dari penyakit ini? Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Berapa lama aku diuji sama Allah? Baru sekitar 20 tahunan. Oke, berapa lama Allah berikan aku kenikmatan? 40 tahun. Yaudah, belum waktunya. Nanti tunggu 40 tahun. Subhanallah. 40 tahun disuruh sabar. Subhanallah. Nah, ini juga ada sebuah hadis di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita, ada seorang wanita berkulit hitam, ya. Itu datang ke Nabi SAW. Kemudian dia mengeluhkan ke Nabi SAW, dia punya penyakit ayan, epilepsi ya, yang kejang-kejang gitu. Kemudian dia bilang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya penyakit ayan atau epilepsi yang kalau ini kambuh, aurat aku tersingkap. Aurat aku tersingkap. Maka mintakan sama Allah Azza wa Jalla supaya Allah sembuhkan penyakit ini. Apa kata Nabi SAW? Lau sabarti lakana khairan laki. Kalau kamu sabar dengan penyakit ini, baik buat kamu. Subhanallah. Kalau kamu sabar dengan penyakit ini baik buat kamu. Akhirnya dia milih apa? Kalau begitu aku bakal sabar. Tapi aku minta satu hal ya Rasulullah. Kalau penyakit ini kambuh, tolong jangan sampai aurat aku tersingkap. Dan akhirnya didoakan sama Nabi SAW dan disebutkan wanita ini ketika kambuh penyakitnya, auratnya sama sekali nggak tersingkap. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Jadi ya kita ketika diuji sama Allah Azza wa Jalla perlu sabar. Kemudian dalil yang keenam itu firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 45. Di surat Al-Baqarah ayat 45. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan ketahuilah kata Allah Azza wa Jalla, salat itu berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Salat itu berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Nah, itu jelas sama Allah Azza wa Jalla. Nah, pada ayat ini Ibu-ibu sekalian ada dalil bahwasannya kalau kita mau minta pertolongan sama Allah Azza wa Jalla, maka dengan dua cara, sabar dan sholat. Kalau kita punya masalah hidup, punya problematika yang sedang kita hadapi, maka bersabar, kemudian sholat. Rendahkan diri kita ini sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla yang akan berikan solusi terhadap permasalahan kita itu. Makanya Allah bilang sholat itu berat, kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Berat sholat itu. Kemudian, ayat terakhir yang kita sebutkan adalah surat Al-Asr. Surat Al-Asr, yang 3 ayat itu. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa, sungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Illa, kecuali alladzina amanu, orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, kemudian mengerjakan amalan-amalan kebaikan, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Kemudian saling mewasiati satu sama lain dengan kebenaran dan saling mewasiati satu sama lain atas kesabaran. Jadi semua manusia merugi kecuali yang memiliki 4 sifat ini aja. Dia beriman, mengerjakan amal soleh, kemudian saling menasihati di atas kebenaran dan sabar. Itu Allah puji. Itu 7 ayat aja. Berapa ayat tuh kita sebutin? 7 ayat ya? 7 ayat lebih. Atau 9 ayat. 7. Kan Al-Asrnya 3 ayat, Bu. Al-Asrnya 3 ayat. 9 ayat berarti. 6 tambah 3. Baik. Selanjutnya dari hadis Nabi SAW. Nanti ibu-ibu bisa cek, ini saya sebutkan beberapanya dengan nomor hadis. Yang pertama, hadis diriwayatkan Imam Ahmad nomor 2304 di jilid kelima. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man yatasabbar yusabbirahullah." Barang siapa yang mengusahakan sabar, maka Allah akan bikin dia sabar. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, yang mengusahakan untuk merasa cukup, maka Allah akan bikin dia cukup. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kemuliaan dirinya, Allah bikin dia terjaga kemuliaannya. Wa ma ajidu lakum rizqan awsa'u minas sabr. Dan aku enggak dapati buat kalian rezeki atau nikmat yang lebih besar daripada kesabaran. Subhanallah. Berarti nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita diantaranya adalah kesabaran. 2304 jilid kelima. Kemudian yang kedua, hadis dari Nabi SAW diriwayatkan sama Imam At-Tirmidzi, nomor 493.
Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Imam Tirmidzi langsung. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Was-salatu nurun. Salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Jadi bukti keimanan itu adalah sedekah. Was-sabru dhiya. Sabar adalah cahaya selanjutnya. Sabar itu adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Quran bisa menjadi hujjah yang menolong kamu atau membinasakan kamu. Kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu berangkat, berjalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Faba'i'un nafsahu aw mu'tiquha aw mubiquha. Maka mereka itu sebenarnya sedang melakukan transaksi sama Allah Azza wa Jalla, antara dia membeli dirinya sehingga memerdekakan dirinya dari api neraka atau membiarkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Itu kita semua. Yang ketiga, hadis dari Imam Muslim. Saya nggak sebutin nomornya lagi, qadarullah. Hadisnya Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Ini sering didengar, yaitu sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Semua urusannya baik, dan enggak hal yang demikian didapatkan kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lah. Kalau ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya, dia bersyukur dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan kalau ditimpa dengan sesuatu yang menyakitkan buat hatinya, dia bersabar dan itu baik buat dia. Nah, itu jelas dari Nabi SAW bahwasanya sabar itu sangat penting. Taib, itu dari hadis. Dan banyak banget, sebenarnya banyak banget ratusan hadis yang menjelaskan tentang masalah kesabaran. Kita sebutin 3 aja sebagai muqaddimah untuk menguatkan bahwasanya masalah sabar itu penting karena saking banyaknya dalil yang disebutkan. Selanjutnya kita akan sebutkan sebagian perkataan ulama salaf, perkataan sebagian sahabat dan sebagian ulama salaf. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wajadna khairu ayyishina bis sabr. Kita dapatkan kebaikan hidup kita dengan kesabaran. Kita dapatkan kebaikan hidup kita dengan kesabaran. Jadi kalau hidup kita mau enak, mau tenang, mau baik, sabar dalam menjalani kehidupan itu. Miskin ya sabar, kaya bersabar juga, ya kan? Tapi kita kalau diuji sama Allah Azza wa Jalla, jujur aja Bu, diuji sama Allah, miskin sabar atau kaya bersyukur? Kaya bersyukur, ya kan? Semuanya mau kaya, nggak ada yang mau miskin. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah setengahnya keimanan. Wal yaqin al-imanu kulluhu. Sedangkan keyakinan itu adalah iman itu sendiri. Itu adalah iman sendiri. Jadi maksudnya, kalau kita memperhatikan tentang masalah perimanan, masalah iman, sebenarnya semuanya itu memaknai satu makna yang besar. Itu kesabaran. Itu kesabaran. Kita beriman sama Allah, malaikatnya dan sebagainya. Itu kan perlu kesabaran, betul. Karena dibalik dari kita mengimani itu semua ada ujian. Sehingga kita harus sabar. Maka itu adalah setengah keimanan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ini salah satu ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan, as-sabru kanzun min kunuzil khairi. Kesabaran itu adalah harta karun, dari harta-harta karun kebaikan. La yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin lahu. Allah enggak akan kasih kesabaran kecuali buat hambanya yang Allah muliakan. Enggak dikasih. Jadi sabar itu adalah spesial yang Allah berikan buat hamba-hamba Allah yang dipilih aja. Enggak semua orang dapat kesabaran ini. Baik, itu sebagian perkataan salaf terkait masalah kesabaran. Dari sini kita bisa paham banget bahwasannya masalah kesabaran sangat penting dan wajib kita pahami. Oke? Sekarang kita masuk ke pembahasan inti tentang pengertian sabar. Apa itu sabar, Bu? Menahan diri, betul. Secara bahasa dia menahan diri. Secara bahasa Arab, menahan diri. Tapi secara syariat, sabar adalah menahan diri di dalam ketaatan kepada Allah. Menahan diri di dalam ketaatan kepada Allah. Dan juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah.
dan juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dan juga menahan diri terhadap takdir Allah yang menyakitkan. 3. Yang pertama, di dalam ketaatan, sabar adalah menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian dari bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Itu adalah pengertian sabar. Dari situ kita paham, sabar itu ternyata ada 3. Bukan cuma 1. Kita biasanya kalau nyebut sabar itu di yang mana, Bu? Kalau kita nyebutin sabar, sabar kamu. Yang ketiga kan, ketika ditimpa sesuatu yang menyakitkan buat kita kan, kita bilang sabar, sabar. Tapi ketika meninggalkan kemaksiatan, kita pernah bilang orang nggak sabar kamu ninggalin dosa. Jarang kan ya? Kita lebih bawa ini ke makna yang ketiga. Tapi ternyata enggak. Sabar itu ada 3 macam. Kita jelasin satu persatu. Yang pertama terkait sabar di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu, kita tahu bahwasannya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu berat. Betul? Salat. Itu kan berat, betul? Salat itu berat, Bu. Bahkan Allah yang mengatakan wa innaha lakabiratun illa lil khashin. Salat itu berat kecuali buat orang yang khusyuk. Dan kita bisa lihat juga contoh lain, sedekah. Sedekah itu berat. Kenapa? Karena kita harus mengeluarkan sesuatu yang kita cintai, yaitu harta kita. Kemudian apa lagi? Puasa. Puasa itu berat. Kenapa? Kita ninggalin makan, minum, dan hubungan biologi suami istri. Yang itu jelas-jelas halal. Tapi kita tinggalin karena Allah Azza wa Jalla, Allah yang perintahin, gimana dong? Yang perempuan diwajibkan memakai hijab. Panas pakai hijab kan, Bu? Apalagi siang-siang itu kan. Di daerah Kelapa Gading. Panas. Kayak gitu. Tapi kita sabar. Kenapa? Karena Allah yang perintahin, mau gimana lagi? Kita sabar dengan itu semua. Makanya kita itu harus minta tolong sama Allah Azza wa Jalla di dalam menjalankan ketaatan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ada beberapa kiat supaya kita bisa sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa kiat. Ini kalau dijalani, insya Allah kita dalam melakukan ketaatan sabar. Insya Allah. Yang pertama adalah minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Minta tolong. Kita ini lemah. Kita adalah hamba Allah yang gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga yang memerintahkan. Allah berfirman di surat An-Nahl tadi, ayat ke-127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar kamu Muhammad. Dan ketahuilah bahwasannya kesabaran kamu itu dari Allah Azza wa Jalla. Itu jelas. Bahwasannya kesabaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kan di antara doa yang diajarkan sama Nabi SAW adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah, tolong aku di dalam mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur sama engkau, dan juga berbaik ibadah kepada engkau. Lihat tuh, dalam ketaatan aja suruh minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Berarti kan ini kita hamba yang lemah, betul ya? Betul. Yang kedua, yaitu mengikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla di dalam melakukan ketaatan itu. Jadi di antara kunci supaya kita bisa kuat di dalam menjalankan ibadah itu adalah dengan mengikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah kisah, Bu. Kisah ini Anda dengar dari Ustadz Firanda. Beliau menceritakan dari Syekh Abdul Razak, hafizahullah. Syekh Abdul Razak punya guru orang Indonesia. Katanya dia nggak kenal ini guru nggak kenal dia. Jadi suatu ketika waktu dulu di Madinah, jadi katanya dulu Madinah itu kalau salat tarawih itu ada 2 sesi. Ya, yang pernah umrah di Ramadan tahu kan ada 2 sesi, awal dan akhir malam kan. Yang akhir malam selalu lebih lama daripada yang awal malam, selalu. Bahkan katanya di zaman dulu itu 1 kali salat sepertiga malam itu sampai 3 juz dibaca. 3 juz dibaca. 3 juz berarti salatnya bisa sampai 4 jam sendiri itu. Nah subhanallah, Syekh Abdul Razak mengatakan, waktu saya datang ke Masjid Nabawi, ini salat di sesi yang kedua. Di depan saya ada seorang laki-laki tua, bapak-bapak tua. Orang Indonesia, saya tahu dia orang Indonesia karena bisa membedakan dengan raut wajah. Dan dia datang dengan membawa tongkat, sedangkan kaki dia tinggal 1. Kaki dia tinggal 1. Ketika imam Allahu Akbar, maka saya kira dia bakal pegang tongkat itu. Ternyata enggak, dia jatuhkan tongkat itu dan dia berdiri dengan 1 kakinya. Dan dia teguh seperti itu sampai 3 juz itu selesai. Subhanallah. Kakinya tinggal 1. Maka kata Syekh Abdul Razak, demi Allah saya selalu mendoakan dia walaupun saya gak kenal dia gak kenal saya. Karena dia memberikan saya pelajaran yang besar. Ada juga kisah lain.
Ini subhanallah. Karena kesabaran dan juga karena niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdul Razak juga pernah cerita. Pernah ditelepon sama seseorang dalam sesi tanya jawab. Seorang bapak-bapak tua. Ini pernah kita sebutin juga di sini. Si bapak ini bertanya sama Syekh. Ya Syekh, apa hukumnya? Saya ini sering sholat malam. Dan saya kalau sholat malam itu dimulai dari pertengahan malam hingga subuh. Hingga fajar datang. Cuman ya Syekh, saya nggak punya hafalan apa-apa kecuali surat Al-Ikhlas. Kecuali surat Al-Ikhlas. Dan saya di setiap rakaat sholat, saya cuma ngulang-ngulang surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Pertanyaan dia, apakah sholat saya sah atau enggak? Subhanallah. Tapi Syekh nggak langsung jawab ke situ, Bu. Syekh nangis dengar kayak gitu. Kenapa? Ibu-ibu paham nggak dengan pertanyaannya? Paham nggak? Dia sholat dari pertengahan malam sampai subuh cuma ngulang satu surat, Bu. Berapa rakaat yang dia jalanin? Cuma ngulang surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Lihat, kalau udah ikhlas sama Allah Azza wa Jalla, kekurangan yang dia miliki nggak akan jadi penghalang. Nggak akan jadi penghalang. Subhanallah. Maka Syekh waktu dengar itu nangis. Dan nggak bisa jawab pertanyaan itu. Maka kata Syekh cuma didoain, semoga Allah menerima amal ibadah antum, semoga Allah menerima amal ibadah antum. Subhanallah. Bayangin tuh. Cuman surat Al-Ikhlas dari pertengahan malam sampai subuh. Kita sekarang, alhamdulillah Allah berikan beberapa hafalan. Trikul ya kan kita hafal. Kan Al-Ikhlas doang, trikul. Ada tambahan ya, alhamdulillah. Ya mungkin yang punya hafalan Quran bisa dipakai. Subhanallah. Jadi keikhlasan itu sangat mempengaruhi kesabaran kita dalam melakukan ketaatan. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Di mana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Mereka enggak diperintahkan sama Allah kecuali mengikhlaskan peribadatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Lurus, kata Allah, lurus. Kemudian yang ketiga, di antara kiat agar kita bisa sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah adalah mengingat ganjaran yang Allah janjikan buat orang yang sabar. Apa ganjaran buat orang yang sabar, Bu? Apa? Kita dalam melakukan pahala tanpa batas. Itu diantaranya. Ada yang paling besar. Surganya Allah Azza wa Jalla. Surga, Ibu. Itu pahala, ganjaran paling besar buat orang sabar. Surga. Makanya subhanallah. Ibu-ibu nanti bisa cek ya. Ini subhanallah. Ibu baca, ibu renungi. Di surat Ar-Rad. Ar-Rad. Di ayat ke-22 sampai ke-24. Ya Allah. Nikmat banget baca ayat itu. Di mana Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang sifat-sifat hamba Allah yang ulul albab, yang punya akal. Allah sebutin beberapa sifat sampai akhirnya di akhir ayatnya, di ayat ke-24-nya Allah berfirman di ayat ke-23-nya Allah mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya juga bapak-bapak dan juga istri-istri mereka yang soleh dan juga keturunan-keturunan mereka yang soleh, dan para malaikat waktu itu datang ke dalam surga itu dari seluruh pintunya. Apa yang dikatakan sama para malaikat? Di ayat ke-24-nya, para malaikat, nanti kita semua ketika masuk surga, amin ya Rabb. Amin ya Rabb, kita semua masuk surga. Para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada kita dan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allahu akbar. Kita udah masuk surga, para malaikat di situ memberikan kabar gembira. Selamat kalian atas kesabaran yang dulu kalian sabar dengannya. Ini adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Subhanallah. Bima sabartum, atas kesabaran kalian. Ya kan? Itu ganjaran kita yang paling besar dengan kesabaran kita. Surga. Ada lagi lebih besar dari itu? Gak ada. Surga udah. Karena di akhirat cuma dua, surga atau neraka. Gak ada yang surga, neraka, tengah-tengah gak ada itu. Semuanya antara dua itu aja. Ya kan? Yang non-muslim masuk ke dalam non-surga, Bu. Non-surga. Orang kafir masuk ke neraka. Kalau non-muslim masuknya non-surga, neraka juga. Baik. Kemudian yang keempat, jadi kita harus ingat ya, ganjaran besar itu. Iya ya, kalau aku sabar dalam menghadapi, ya kita semua kan diuji ya, nanti kita sebutin. Dia diuji sama anak, ya itu diuji sama sholat deh. Berat sholat ya Allah. Pagi harus bangun subuh, siang nanti ya Allah sholat lagi. Asar baru habis kegiatan apa, disuruh sholat lagi. Maghrib baru istirahat bentar, sholat lagi. Baru sholat, isyanya suruh sholat lagi. Capek. Ya kan? Tapi kita menjalani itu semua sabar. Karena ingat, oh iya, ada surga nanti. Ya Allah. Jadi ringan insya Allah. Kemudian selanjutnya,
Di antara agar kita bisa sabar dalam menjalankan ketaatan adalah yaitu memaksa diri untuk sabar. Memaksa diri untuk sabar. Jadi seakan-akan kita itu bermain dengan waktu. Semakin kita membiasakan diri untuk sabar, semakin besar kesabaran itu dalam jiwa kita. Seperti orang yang lari, seperti ibu-ibu deh masak. Mungkin di awal-awal dulu masak setelah menikah, nggak enak makanannya kan ya, keasinan, terlalu manis, terlalu hambar, ya kan? Kapan makanan itu berubah menjadi enak? Karena sering yang kita ngelakuin kan, oh ini kurang nih, waktu itu pernah bikin, ini terlalu banyak garamnya, ini micin yang kebanyakan. Rasanya tahu, oh ya, pakai perasaan sekarang. Demikian juga kesabaran. Butuh latihan dan pembiasaan diri. Demikian juga ketaatan. Ketaatan butuh pembiasaan. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 69. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang dia bersungguh-sungguh menempuh jalan kita, maka kita akan berikan dia petunjuk. Di antara petunjuk yang Allah berikan adalah kesabaran di dalam menjalankan hal-hal itu. Nah, sekarang kita semua dalam belajar itu kan sedang menempuh jalannya Allah, ya kan? Kalau kita serius, pasti Allah tunjukkan jalan. Sampai saya pernah dapat cerita, ada seorang yang saya kenal, dia ini ceritanya tuh apa ya? Mencari agama Islam yang benar. Jadi dia mencari, mana sih Islam yang benar? Semua mengklaim dia adalah yang benar. Dia mencoba semua aliran-aliran Islam. Semuanya dicoba. Dari yang Syiah, yang apa dicoba sama dia. Sampai akhirnya dia menemukan yang satu ini. Itu orang-orang yang disebut dengan Salafi. Yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, berdasarkan pemahaman para sahabat. Dia bilang, saya udah nyoba semua aliran di dalam Islam. Dan saya cuma tahu satu kesimpulan, ini yang paling benar. Subhanallah. Kenapa? Karena aliran ini satu-satunya yang hanya menyeru kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, dan pemahaman para sahabat. Sedangkan yang lain enggak. Pemahamannya si fulan. Menyeru kepada satu golongan tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu. Makanya dia tinggalkan itu semua dan dia berpegang teguh dengan satu aliran ini. Kemudian, di antara kiat agar kita semakin sabar dalam ketaatan juga adalah membesarkan rasa cinta ini kepada Allah Azza wa Jalla. Harus Allah Azza wa Jalla yang paling kita cintai, harus. Sebagian ulama mengatakan, al-muhib liman yuhibbu muti'. Al-muhib liman yuhab muti'. Orang yang cinta sama seseorang atau sesosok tertentu, pasti dia bakal menjalankan segala sesuatu yang bisa mendatangkan cinta orang yang dicintai. Benar nggak? Ibu-ibu sekalian punya suami. Agar suami ibu mau memberikan kepada ibu segala yang ibu minta, gimana caranya? Dia mengorbankan segala sesuatu yang dia bisa kan? Mencari nafkah, memberikan uang tambahan, uang ke salon, uang ini, uang itu. Dan juga dikasih rasa cinta, dengerin ceritanya, dan sebagainya. Itu semua karena si suami cinta sama istrinya. Dia mengorbankan segala sesuatu. Demikian juga si istri. Oh iya ya, saya udah diberi sama suami saya rezeki ini, udah diberikan nafkah ini. Ya udah, kalau gitu saya juga mau balas jasa dia dengan kasih sayang saya sama dia. Saya bikinin dia makan, saya pijatin dia, saya sayang dia, saya didik anak-anaknya. Subhanallah. Nah, kita karena tahu kita cinta sama Allah Azza wa Jalla, kalau begitu kita bakal korbankan diri kita untuk menggapai cintanya Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'nu an tuhab." Poin pentingnya bukan kamu cinta sama Allah, karena banyak orang yang mengklaim cinta sama Allah tapi cintanya bertepuk sebelah tangan, ya kan? Tapi permasalahannya adalah bagaimana kamu dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang penting, ya kan? Karena kalau orang udah dicintai sama Allah, pasti dia cinta sama Allah, pasti. Tapi banyak orang yang klaim cinta sama Allah, gak dicintain sama Allah Azza wa Jalla, malah jadi musuhnya Allah ternyata. Na'udzubillah. Baik. Itu ibu-ibu ya, itu adalah kiat-kiat agar kita bisa sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke dalam macam sabar yang kedua. Itu sabar dari bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksiat ibu-ibu adalah suatu hal yang sangat dicintai sama diri kita. Cinta kita. Kalau menjalankan ketaatan, kita ada menahan-nahan diri, ya kan? Tapi kalau sesuatu yang kita sukai, contoh di antara hal yang disukai sama ibu-ibu adalah belanja. Betul? Kalau ke mall, semua orang di mall didatengin.
ya kan? Datang ke mana? Hypermart misalkan atau ke supermarket deh. Itu setiap lorong yang ada di situ pasti dikunjungi. Kalau laki-laki enggak, kebutuhan dia apa? Garam. Udah langsung ke rak garam, ambil balik ke kasir, selesai. Tapi kalau perempuan enggak, semuanya dicek. Barangkali ada yang dibutuhin, kan gitu ya? Nah, itu karena apa? Itu sesuai dengan keinginan kita. Demikian juga maksiat. Semua maksiat itu diinginkan sama jiwa kita. Semua maksiat. Karena itu menyenangkan hati. Makanya, ada sebuah hadis sahih dari Nabi SAW. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, maka Allah Azza wa Jalla memperlihatkan surga dan neraka kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya sama malaikat Jibril, apa pendapatmu tentang surga? Ya Allah, kalau orang hamba-hambamu melihat surga ini, pasti mereka bondong-bondong masuk ke surga. Kemudian Allah tambahkan sebuah lapisan, yaitu lapisan ujian. Lapisan ujian. Maka kata malaikat Jibril, ya Allah, ini nggak ada hamba-hambamu yang bakal masuk surga. Kenapa? Karena ujiannya untuk melawan hawa nafsu. Kemudian ketika ditampakkan neraka, ya Allah, ini hamba-hambamu pasti kabur semua dari neraka. Karena Allah tambahkan ujian, dikasih lapisan. Kata malaikat Jibril, ya Allah, ini kalau hamba-hambamu pasti masuk neraka semua. Karena ternyata ujian neraka adalah sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Semuanya. Zina, minum khamr, berjudi, riba, semuanya. Berkata kasar, bohong, itu ngikutin hawa nafsu, senang hati. Jiwa kita suka. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat An-Nazi'at, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Dan orang-orang yang takut dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla, dia bakal nahan dirinya dari hawa nafsu. Karena apa? Hawa nafsu itu bergejolak. Taib. Di antara hal maksiat yang mungkin sering kita perhatikan dari ibu-ibu adalah kalau udah nongkrong sama ibu-ibu juga, pembahasannya apa? Namimah, ghibah, hasad. Betul? Na'udzubillah. Itu yang sering terjadi. Bukan gitu. Maksudnya adalah kalau nongkrongnya kita sama si fulana cuman ngegibah, jauhin. Paham? Tapi kalau nongkrongnya sama dia selalu bilang, kemana nonton kajian Ustadz Firanda, Ustadz Fatahila misalkan. Itu ada faedah besar banget loh, disebutin. Ya salam. Nikmat bangetnya teman kayak gitu kan. Jadi nongkrongnya berfaedah. Nah, baru duduk, kamu tahu nggak, Cin? Itu si fulana kemarin habis cerai sama suaminya. Dia omongin cerai. Kayak gitu kan? Atau, tetangga aku baru beli mobil baru tuh. Padahal suaminya di rumah doang itu. Gimana itu? Pesugihan itu pasti. Ya Allah. Itu kan kayak gitu kan? Nah, itu dijauhin dah teman-teman kayak gitu. Udahlah, saya mah udah ngaji. Ini yang kayak gini udah nggak level. Buang teman kayak gitu. Paham ya Ibu sekalian? Jadi kemaksiatan itu, kata para ulama, maksiat itu akan semakin mudah apabila sebab-sebabnya ada. Di antara sebabnya adalah punya teman-teman yang buruk. Itu di antara sebabnya. Atau yang kedua, di antaranya adalah mudahnya wasilah untuk bermaksiat. Sekarang, riba, dosa besar, termasuk dosa besar yang paling besar. Zaman sekarang, wasilah untuk riba gampang. Kita kalau misalkan datang ke toko HP, mau beli HP, duitnya punya. Yang ditawarin sama salesnya apa? Bayarnya pakai kredit apa cash? Ya kan? Cicilan nomor 1. Kalau kita bayar cash, mukanya sinis dia. Ya elah, cash gaya banget sih, gitu kan. Kalau misalnya bayar kredit, diambilin minum, silakan duduk, mau dipijet sekalian, gitu kan. Itu sampai kayak gitu. Saking yang namanya maksiat itu lebih dicintai sekarang. Makanya, subhanallah, kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Nah, ini ada beberapa kiat ibu-ibu sekalian agar kita bisa sabar dari bermaksiat kepada Allah. Kita jauhin maksiat. Gimana caranya? Ini. Yang pertama, seorang hamba harus tahu kalau maksiat itu adalah suatu hal yang dibenci sama Allah dan Rasul-Nya. Maksiat adalah suatu hal yang dibenci sama Allah dan Rasul-Nya. Kita kembalikan ke tadi. Kita kan cinta sama Allah dan Rasul-Nya, ya kan? Tadi kita udah bilang, kalau orang cinta sama sosok yang lain, pasti akan mengorbankan berbagai cara untuk mendatangkan cinta yang dia cintai. Ya kan? Nah, Allah dan Rasulnya benci sama maksiat. Ya udah, bagaimana biar Allah dan Rasulnya cinta sama kita? Jauhin kemaksiatan. Subhanallah. Jadi kita jauhin kemaksiatan karena kita tahu di sini ada cinta Allah nih. Ada cinta Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ada 3 hal yang disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim, bahwasannya dengan 3 hal ini kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, adalah rasa malu.
sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang malu sama Allah, dia tahu kalau Allah itu ngelihat saya. Dimanapun kita berada, Allah lihat kita, Allah dengar kita, Allah tahu isi hati kita. Ya kan? Ini Allah Azza wa Jalla punya nama Al-Alim dan Al-Khabir. Dan juga Al-Basir, As-Sami'. Nama-nama Allah yang kita tahu. Berarti kan, kalau kita mau bermaksiat, bentar. Kan Allah lihat ya. Orang kita mohon maaf aja, kita kalau bermaksiat, dilihat orang mau nggak? Nggak mau. Ya kan? Sekarang dilihatnya sama Allah, masa nggak malu? Gimana ini? Tapi ya begitulah kalau orang udah kehilangan malu mah ngelakuin apa aja. Sampai hal yang paling aneh juga dilakuin sama dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu udah nggak malu, urat malu kamu udah putus, udah lakuin sesuka hati kamu. Makanya banyak orang sekarang demi viral dia melakukan hal-hal yang ceroboh, aneh, nggak jelas kan? Urat malunya udah hilang. Urat malunya udah hilang. Itu kiatnya. Yang kedua ya, malu sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian, yang kedua, kata Ibnu Qayyim, di antara cara supaya kita bisa meninggalkan kemaksiatan adalah takut sama Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwasannya Allah Azza wa Jalla menyiapkan api neraka dan azab-azab secara khusus buat orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan, ada sebuah hadis, walaupun hadis ini lemah ya, tapi maknanya sahih. Sama Ibnu Qayyim dikuatkan di kitab dia Ad-Da' wa Dawa. Di antara efek dosa, tahu nggak apa Bu? Dicegah dari rezeki. Dijauhkan rezekinya. Di antara efek dosa. Kita kasih contoh gampang. Hari itu harusnya kita punya deal-dealan sama seorang pelanggan nilainya 1 miliar. Di malam hari. Atau beberapa hari sebelumnya lah. Kita bermaksiat sama Allah Azza wa Jalla. Ya apalah. Maksiat kan banyak ya. Wa qaddarullah ma syafa'al. Di hari H yang harusnya kita dapat 1 miliar. Gagal. Siapa yang kita salahin pertama kali? Siapa? Pelanggannya, ya kan? Ini kenapa nggak jadi dia kan? Yang kedua, disalahin siapa? Karyawan, kalau punya karyawan. Biasanya Allah Azza wa Jalla. Dia nggak ridho. Ini apa-apaan? Ini udah hampir deal nggak jadi. Tapi kalau dia takut sama Allah, dia nggak akan bermaksiat. Dia tahu rezeki dia bakal tercegah dari namanya maksiat. Takut dia, nggak mau dia rezekinya tercegah. Dijauhkan rezekinya dari maksiat, dijauhkan rezekinya nggak mau dia. Akhirnya dia sabar, dia nggak mau deh, udah tinggalin maksiat aja. Kayak gitu. Nah, kata para ulama, dari sini kita pahami bahwasannya luasnya rezeki kita karena kita sabar. Semakin luas rezeki kita berarti kita sabar. Tapi belum tentu juga ya, bisa jadi juga istidraj ya kan? Bisa jadi istidraj. Baik, yang selanjutnya, keempat, kata Ibnu Qayyim yang menjadi Ibnu Qayyim yang ketiga adalah cinta kita sama Allah Azza wa Jalla ya. Dan itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta sama Allah, ikuti aku. Ujian. Kalau kita cinta sama Allah, ikutin tuntunan Nabi SAW. Nabi SAW melarang kita untuk mendekat kepada sesuatu. Melarang kita dari makan sesuatu, melarang kita dari melakukan sesuatu, tinggalin. Karena kita mau menggapai cintanya Allah Azza wa Jalla. Itu dari Ibnu Qayyim. Kemudian ada tambahan dari para ulama. Di antara kiat agar kita bisa sabar dari meninggalkan kemaksiatan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, syaitan itu berjalan di aliran darah manusia. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh manusia di dalam aliran darahnya. Nah, dari sinilah mereka memberikan was-was. Dari sinilah mereka menghasut kita untuk melakukan kemaksiatan dari darah kita. Nah, ketika kita puasa, kata Nabi SAW, jalur darah itu jadi sempit. Sehingga jalannya setan nggak lancar. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kepada para pemuda yang belum nikah, kata Nabi SAW apa? Puasa kan? Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Yang nggak mampu nikah, puasa. Karena di dalam puasa itu ada tameng. Tameng dari apa? Syahwat. Tameng dari syahwat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa di 1, 2, 3, 4, 5? 5 ya? 5. Yaitu memutus semua wasilah yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Tadi punya teman yang kerjanya ngajak kita namimah, ghibah, hasad. Jauhin dia.
Dia adalah wasilah kita bermaksiat. Jauhin. Kemudian apa lagi? Wasilah-wasilah kita bermaksiat. HP kita sendiri. Ini adalah tempat bermaksiat paling mudah dan paling dekat sama kita. Kalau dengan HP ini kita bermaksiat, dijaga, diatur, diperhatikan, dikasih batasan-batasan. Atau ditinggalin, misalkan aplikasi tertentu nunjukin kita hal-hal yang nggak benar. Tinggalin aplikasi itu. Kayak gitu ya. Kemudian, ada sebuah kisah yang disebutkan sama para ulama ketika membahas tentang bermaksiat kepada Allah. Tadi kan kita sebutin di awal pembahasan yang ini, tentang sabar yang bermaksiat. Maksiat itu semakin mudah ketika sebab-sebabnya ada, ya kan? Nah, kita bisa lihat, ambil kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat ke Nabi Yusuf alaihissalam, ujian beliau itu besar banget. Ujian beliau besar banget. Bisa dibayangkan, Nabi Yusuf ujiannya yang pertama dilempar sama saudara-saudaranya ke sumur. Kemudian ditemuin sama seorang pedagang, dijadikan budak, dijual. Setelah itu apa? Diuji sama Allah Azza wa Jalla dengan istrinya gubernur, Imra'atul Aziz, si Zulaikha. Ibu-ibu kalau perhatikan di dalam firman Allah di surat Yusuf itu, ternyata Zulaikha itu bukan cuma sebatas ngajak, sini Yusuf, gak gitu. Gak. Dia ghallaqatil abwab, pintu-pintu ditutup, dikunci, kuncinya dipegang sama Zulaikha. Selanjutnya itu apa? Dia pakai baju yang paling cantik, paling seksi yang dia bisa punya. Kemudian dia pakai parfum. Dia menghiasi diri dengan semaksimal mungkin. Kemudian apa? Dia sengkongkol sama pelayan-pelayannya buat memberikan fitnah kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitulah, ya kan? Sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian apa? Nabi Yusuf dikunci jeret. Kemudian digoda. Ketika dia mengatakan qalat haytalak. Ibu-ibu, haytalaka itu dalam bahasa Arab itu panggilan godaan istri ke suaminya. Pahamlah ibu-ibu lah ya, menggoda suaminya. Itu dilakukan dan tambah lagi Nabi Yusuf jomblo. Masih muda. Ganteng. Lebih ganteng dari suami-suami ibu. Tenang saja. Saya bisa jamin itu. Ya, bisa jamin itu. Lebih ganteng dari suami-suami ibu. Secara tidak langsung kata para ulama, Nabi Yusuf itu diberikan banyak sekali sebab-sebab bermaksiat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Nabi Yusuf, bahkan lebih dari itu. Kata Allah Azza wa Jalla, waqad hammat bihi wa hamma biha. Si Zulaikha udah nafsu, Nabi Yusuf juga sudah nafsu. Ya iyalah udah kayak begitu kan. Tapi apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ma'adhallah. Ya Allah, na'udzubillah. Aku berlindung sama Allah Azza wa Jalla. Dia berlindung sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla tunjukkan petunjuk, dikasih burhan ke hatinya, sehingga dia tinggalkan. Inna Rabbi ahsana mathwai. Innahu ahsana mathwai. Allah Azza wa Jalla udah berlaku baik sama aku. Udah berlaku baik. Kenapa saya harus maksiat? Subhanallah. Lihat tuh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ketika menafsirkan ayat ini. Keren. Kata beliau. Ujiannya Nabi Yusuf ketika dilempar sama saudara-saudara ke sumur, dijual dan sebagainya, itu lebih ringan daripada godaannya si Zulaikha ke Nabi Yusuf. Kenapa? Tahu nggak Bu? Ketika dilempar ke sumur, Nabi Yusuf nggak bisa milih kan? Ya kan? Dilempar totohnya, nggak bisa ngelawan dia. Tapi di hadapan Zulaikha ada pilihan, ya kan? Nah, disinilah kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan seorang laki-laki yang diajak berzina sama seorang wanita, terus dia berlindung sama Allah, nggak jadi, itu masuk ke dalam 7 golongan yang dapat naungan sama Allah Azza wa Jalla. Karena susah. Susah. Wah. Besar, Bu. Besar. Ya Allah, apalagi Ustadz manusia, Bu, bukan malaikat. Ustadz aja jatuh dalam perzinahan. Jatuh. Digoda sama jamaahnya. Digoda sama jamaahnya. Jadi ibu, ya jangan gatel sama ustadznya. Apalagi ustadznya ganteng, ya kan? Ya, siapa yang gak kelepek-kelepek gitu kan? Kan kayak ngerasa, cocok nih jadi suami aku gitu kan? Jangan ya, ustadz manusia. Banyak loh yang kejadian kayak gitu. Cerai karena sebab itu dan ternyata selingkuh ustadznya. Ustadz, bayangin ustadz tuh. Guru ngaji juga banyak itu. Apalagi guru ngaji paling gak benar deh itu. Kenapa itu? Ada cabul, ya Allah, nggak tahu dia ngapa itu Bu ya. Baik, itu adalah tentang masalah sabar dari bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Masih ada waktu sampai zuhur. Cukup ya? Mas tanya jawab aja kita ya.
Nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Masih banyak materinya. Saya bukannya nggak mau menambah, tapi di sini dipahami dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Karena di antara hikmah di dalam mengajar adalah memberikan secara bertahap. Imam sebagian ulama mengatakan, man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatun. Siapa yang ngambil ilmu langsung jebrek, hilangnya juga jebrek. Kayak gitu. Maka dulu ketika kita kuliah, Bu, kita itu anak-anak kuliah belajar suka melakukan yang namanya SKS. Tahu, Bu? Sistem kebut semalam. Betul? Ujian besok baru belajar malam. Ya kan? Memang semua maklumat nyangkut di kepala. Tapi selesai ujian, puff, hilang semua itu. Nah, ini yang kita nggak mau ya. Kita lebih berharap ibu-ibu belajar dikit-dikit, istiqomah tapi diamalin. Itu lebih bikin kita senang. Daripada ngaji panjang lebar, kali dari A sampai Z, nggak ada yang diamalin, nggak ada yang masuk. Nah, itu yang nggak kita inginkan. Tapi mungkin kita sampai sini dulu ya. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Iya, nanti kita lanjut lagi. Jadi, saya pengen ibu-ibu hadir lagi selanjutnya insya Allah ya. Panjang, masih panjang ya. Silakan yang mau bertanya. Atau materinya jelas? Alhamdulillah. Berarti saya bisa, alhamdulillah. Tidak ada beban. Baik. Oh, cuma satu, alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, bagaimana kita bersabar hadapi kondisi dan situasi saat ini? Ekonomi yang sedang sulit, usaha sudah maksimal, tapi tetap tidak mencukupi. Bagaimana bisa bersabar saat kita sudah ikhtiar maksimal? Bagaimana sabar sementara kebutuhan hidup kita juga banyak? Ya sabar aja. Sabar aja. Ya kan ujian. Ujian. Gimana nggak bisa? Ya harus sabar, harus sabar. Kalau nggak mau dapat ujian, mati. Berhentinya ujian kita kapan? Mati. Iya. Ujian kita berhenti pas kita mati. Setelah itu udah nggak ada ujian, tapi adalah penetapan atas ujian sebelumnya. Itu pembuktian. Ya. Setelah mati itu pembuktian. Ujian yang disebut pertanyaan kubur itu memang ujian, tapi maksudnya pembuktian dari yang sebelumnya. Kita selama hidup di dunia ini ujian semua untuk mempersiapkan yang ini. Ternyata gimana hasilnya? Dicek di sini. Itu ujian benarnya tuh. Ya. Jadi walaupun kita sudah bermaksimal, ya sabar, minta sama Allah. Gini, terkadang kita menganggap sudah berusaha maksimal, ternyata usaha manusia. Usaha diri kita sendiri. Dari belajar tentang ekonomi, tentang bisnis, terus mendatangkan semua cara advertising dan sebagainya, semua dilakuin. Tapi lupa satu hal. Minta sama yang ngasih rezeki. Ya kan? Kita lupa di situ. Selalu ketika ngebahas rezeki, kita bilang udah usaha semaksimal mungkin. Pertanyaannya, udah minta sama Allah belum? Udah Ustadz. Berapa kali? Sekali. Baru sekali udah ngotot. Gimana? Terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Sampai dikabulin. Terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Jangan berhenti. Ini baru doa sekali udah ngotot sama Allah Azza wa Jalla. Udah gitu ketika dipanggil azan sama Allah, melat-latin ya kan? Masalah itu. Bagaimana? Sedangkan kebutuhan hidup kita juga banyak. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bishawab. Anak kira mau nanya tentang masalah demo, ternyata bukan. Alhamdulillah. Udah agak khawatir kita. Ustadz, apa arti juhud? Juhud itu artinya badlun nafs wa badlul juhdi. Itu mengorbankan segala usaha dan upaya. Itu juhud namanya. Dan apakah juhud itu identik dengan materi dunia? Enggak. Enggak identik. Ini kan kemarin tadi kita bilang, belajar ini juhud juga kan? Termasuk mujahadah. Termasuk mengusahakan diri untuk menggapai apa? Surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi juhud tidak identik dengan materi dunia. Tapi dunia dan akhirat mencakup dua-duanya. Baik. Ibu-ibu sekalian, oh ya silakan. Kira nggak ada. Ustadz, misalnya kita tertimpa musibah gitu ya, itu kita taunya ini ujian atau hukuman, itu gimana kita menyikapinya? Jadi kalau kita terima musibah, kita ngerasa ini berarti hukuman dari Allah atau ini ujian dari Allah, itu gimana membedakannya? Masya Allah, ya. Ini sebenarnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, tapi saya spill dikit aja ya. Ya. Jadi bagaimana kita membedakan ujian yang menimpa kita itu adalah azab atau ternyata adalah tadi satu lagi hukuman dari Allah Azza wa Jalla.
Azab atau hukuman sama aja. Azab atau ujian, maksudnya ujian biasa. Dilihat dari sikap kita ketika menghadapi itu. Kalau sikap kita sabar, ridha, kemudian ya udahlah, Allah itu ya ikhlas dalam menghadapi ujian itu berarti ujian yang ini. Ujian yang Allah inginkan kebaikan dari kita. Tapi kalau setelah Allah uji, kita marah, kita murka, nggak ridho, tarik-tarik rambut, cakar-cakar muka, banting piring, banting pintu, banting semuanya, itu berarti azab. Berarti itu azab. Tergantung sikap kita. Jadi dari situ kita tahunya. Karena secara zahir ujian sama antara keduanya, tapi sikap yang membedakan. Sikap yang membedakan. Kayak gitu ya. Ini nge-spill dulu aja. Siap. Ustaz, Ada lagi? apa betul ya? Jadi ada pernah teman bilang kalau kita berdoa minta sabar, nanti malah sama Allah dikasih banyak ujian untuk menguji kesabaran kita. Apa itu betul gitu, Ustaz? Iya, betul. Semakin kita sabar, semakin tinggi ujiannya. Maka tadi kita udah sebutin di awal kan, manusia paling berat ujiannya siapa? Nabi. Kenapa? Imannya kuat dan karena kesabaran mereka tebal. Jadi, bukan gitu. Ingat, ada sebuah kaidah dasar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ketika menimpakan kita ujian, Allah tahu dengan kadar keimanan kita. Sehingga kalau andai kata, makanya nih kita nggak boleh membandingkan ujian kita dengan ujian orang lain, nggak boleh. Boleh jadi ujian yang dia jalani mudah buat dia, tapi sulit buat kita. Atau sebaliknya, mudah buat kita, berat buat dia. Betul? Jadi orang kaya kan ujian, jadi orang miskin ujian. Kalau dibalik belum tentu bisa sama-sama menjalani ujian ini. Makanya kita dilarang. Tapi kaidah dasarnya, semakin kuat keimanan kita, semakin besar ujian kita. Kenapa? Semakin berarti Allah Azza wa Jalla ingin meninggikan derajat kita. Dan ingat, semakin tinggi derajat kita berarti kita bisa sampai surga Firdaus. Surga Firdaus. Surganya para nabi dan rasul, para mujahidin, para siddiqin itu di situ semua. Itu surga paling nikmat. Kayak gitu. Jadi bukan kita malah nggak minta sama Allah. Dan biarkan Allah yang mengatur itu semua. Dan belum tentu ya, jangan kita mikir, kalau saya semakin sabar nanti diuji ini. Belum tentu. Boleh jadi Allah kasih yang ringan-ringan, ya kan? Gak ada yang tahu, ujian gak ada yang tahu. Ada orang yang imannya lemah, diujinya berat kita lihat, ya kan? Siapa? Dari keluarganya meninggal, usahanya bangkrut, dan sebagainya. Tapi itu gak bikin dia sabar. Nah itu yang gak Allah pengen, Allah gak suka yang kayak gitu. Ya, jadi gak masalah, terus minta sama Allah kesabaran dalam menjalani ujian kita, kayak gitu. Minta aja, gak apa-apa. Satu lagi, Ustaz. Oh ya, silakan. Lupa ya. Nah, kita yang di sini dulu Bu, biar ingat ya. Ustadz, apakah kaidah usaha tidak mengkhianati hasil itu kaidah yang berasal dari Quran dan hadis? Lantas bukankah semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz? Usaha tidak mengkhianati hasil. Saya tanya dulu. Benar atau salah nih Bu ungkapan ini? Hah? Duniawi. Ada benarnya kan? Iya, betul. Iya, ada benar, ada salahnya. Benarnya di mana? Ya semua yang kita dapat adalah hasil usaha. Tapi belum tentu kita berusaha sesuatu kita dapatkan kalau nggak ditakdirkan sama Allah. Makanya yang benar adalah usaha kita, insya Allah Allah berikan hasilnya. Usaha kita, udah ingat? Oh iya. Ini dulu. Apakah itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah? Enggak, bukan. Ini dari ungkapan orang-orang terdahulu ini. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tidak, ini bukan dari Al-Quran. Bukan dari Al-Quran. Yang dalam Al-Quran yang tadi kita sebutkan di akhir surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh di dalam menggapai jalan kita, bahkan kita tunjukin jalannya. Kayak gitu. Semakna, tapi maksudnya ini ada Allahnya di situ. Ada aturan dari Allah. Kayak gitu. Ya. Gimana, Bu? Ya, Ustadz, mengenai sabar gitu Ustadz ya. Misalnya seseorang diuji oleh seorang anak gitu ya Ustadz ya, seorang anak yang membuat dia itu sangat kesal hatinya itu Ustadz ya. Nah kalau kita mau menerapkan masalah sabar, misalnya kita untuk bersabar gitu ya Ustadz ya. Tapi bukankah secara psikologis kalau ditahan itu bisa menimbulkan efek dianya jadi depresi gitu Ustadz. Karena dia tidak mengeluarkan rasa kekesalannya gitu Ustaz ya.
Sedangkan kalau dia misalnya kesal dengan anak, lalu sama dia dikeluarkan, mungkin sebagian atau 50% dari permasalahannya katanya sudah meringankan gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Gini, ini sebenarnya nanti kita bahas di poin ketiga, ya. Jadi ketika kita diuji sama Allah Azza wa Jalla dengan anak yang buruk lah gitu ya, itu kita pasti kesal dan emosi dengan itu kan. Tapi kita selalu mengira, itu berdasarkan psikologis tadi ya, itu harus mengungkapkan kekesalan itu. Tapi kenapa nggak kekesalan ini kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla? Dengan kita keluhkan, ya Allah kenapa anak aku ini kayak gini gitu. Angkat tangan ke Allah, ya Allah. Kan ibu-ibu pernah lihat nggak orang video doanya sampai ngejelasin sama Allah Azza wa Jalla? Ya kan? Pernah nggak kita doa sampai kayak gitu? Nggak pernah kan? Udah gini aja udah. Ini saking dijelasin sama dia, ya Allah ini permasalahan aku. Kenapa kayak gini ya Allah? Itu kan butuh diungkapin kan? Tapi diungkapin ke Allah Azza wa Jalla yang bakal memperbaiki urusan kita. Ya kan? Itu yang Allah tunggu dari kita. Mana hamba-hambaku yang katanya punya masalah, kok nggak datang? Tapi malah ngeluh. Iya. Betul. Itu dia. Langsung spontan gitu. Ya, itu perlu dilatih. Dan wanita wajar memang. Wanita wajar kayak begitu. Makanya perlu sabar. Makanya kita belajar sabar. Perlu sabar. Iya. Sama pun, anak juga kadang marah sama anak, sama istri, wajar manusiawi. Tapi bagaimana kita marah? Ingat, marah itu tidak 100% itu dilarang. Enggak. Tapi ada kadarnya. Karena memang sifat manusiawi itu. Sifat manusiawi. Tapi sikap kitanya bagaimana? Kayak gitu, Bu. Coba aja lah, kali-kali kesel sama anak, tahan, wudu, sejadah, langsung angkat tangan. Itu anak lihat kayak gitu, nangis dia pasti. Nangis pasti. Ya Allah, aku salah banget ini sampai mama sholat gitu kan. Coba deh kali-kali kayak gitu. Pasti anaknya langsung nyesel, tobat habis itu dia. Kecuali anak kecil, beda kalau anak kecil ya. Anak kecil wajar. Suka lompat dari kasur, lompat dari lemari gitu, wajar. Nama anak kecil ya kan. Suami juga bisa didoain depan kiri. Itu betul. Betul. Itu betul. Iya. Betul itu. Berantem sama suami, langsung angkat tangan sama Allah SWT. Wah, suami ngeliat gitu, Allahu Akbar, didoain apa ini aku kan? Takut dia habis itu. Pasti dia langsung peluk kita. Pasti. Jangan. Kamu suami macam apa kamu? Jangan. Oke, terakhir Ustaz, sabar itu mudah diucapkan, tapi susah dipraktekkan. Lantas, emang betul. Lantas, apakah sabar ada batasnya? Khususnya kalau kita dizolimi orang lain. Ini juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi, sabar batasnya ada. Kalau kita mati. Ya, selama kita hidup nggak ada batasnya. Kayak gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin sedikit yang sedikit ini kita sampaikan bermanfaat buat kita semua dan juga buat anak pribadi. Dan jangan lupa ibu sekalian, yang penting diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan bisa bertemu di tempat selanjutnya. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang sabar dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.